Ahad itu adalah asalnya Ahmad, maka disebut Ahmad bila mim. Terus apa kata beliau? Ahmad itu ahadun bil mim. Ahad tapi ada mimnya disembunyikan. Kalau di sini Ahmad adalah Ahad adalah Ahmad yang mimnya disembunyikan. Kalau di sini mimnya ditonjolkan. Maka di sini ada titik temu nih mim. Mim itu siapa? Mim itulah Muhammad. Maka sampailah Imam Al-Jili menjelaskan huwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad nabina binuru hadina min Makkah min nuru satal Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Kali ini kita bahas mengenai tafsir suratul Ikhlas. Sekalian kita juga luruskan apa yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi mengenai tafsir suratul Ikhlas. Sebelum maju mengenai pembahasan suratul Ikhlas, perlu kita tahu kenapa suratul Ikhlas diturunkan sama Allah. Sebab nuzulnya itu apa? Sebab nuzulnya itu apa? Supaya yang disampaikan oleh Buya itu, yang beliau sampaikan bahwa ahadun aslinya adalah Ahmadun tanpa mim. Kemudian Ahmadun aslinya adalah ahadun dengan mim. Dan mim di dalam lafaz itu adalah Muhammad. Berarti huwa adalah Muhammad. Supaya kita tahu apakah itu betul atau tidak. Oke, dan kita akan bahas juga lafaz ahadun dari segi bahasa. Ditulis oleh para ulama bahwa sebab turunnya suratul Ikhlas karena ada pertanyaan orang kafir Quraisy dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan potongan hadis sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir-tafsir yang lain dari Imam Ahmad, Imam Tirmizi dan lain-lain sebagainya, saya tulis ansib lana rabbak. Jelaskan bagi kami siapa Tuhan kami. Nasabnya itu, keturunannya dari mana itu? Paham tidak? Karena Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dilantik oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi selalu mengajak orang-orang kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan sembah patung. Paham tidak? Orang-orang kafir Quraisy itu, ya mereka sebenarnya sembah Allah juga. Cuma di dalam menyembah Allah, mereka buat sekutu bersama Allah patung. Makanya dalam salah satu misi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah membersihkan itu keyakinan orang-orang kafir Quraisy dari sekutu-sekutu yang mereka buat bersama Allah. Dan juga membersihkan akidah setiap manusia dari kekufuran. Saat mereka selalu diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyembah Allah, tinggalkan itu patung-patung. Maka mereka bertanya, siapa sih Tuhan kamu itu? Jelaskan bagi kami. Silsilah keturunannya itu dari mana itu? Paham tidak? Maka Allah turunkan suratul Ikhlas. Sebab menurut sebagian ulama bahwa pertanyaan ini muncul
setelah Nabi Muhammad SAW tinggalkan Makkah, hijrah ke Madinah, di sana orang Yahudi bertanya. Setelah diajak kepada Allah, maka bertanya mereka, ansib lana rabbak, jelaskan bagi kami silsilah keturunan Tuhan kami. Turunlah ini surat. Jadi saya kasih singkat ya. Sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa orang kafir Quraisy bertanya dari Nabi Muhammad SAW, bahwa Tuhan kamu itu terbuat dari apa? Allah yang kamu ajak kami kepadanya terbuat dari apa? Emas kah, perak kah, atau dari besi kah, dari apa? Jelaskan bagi kami. Maka Allah turunkan suratul Ikhlas. Atas dua riwayat tadi, maka ulama dalam menetapkan ini surat juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa suratul Ikhlas adalah suratul Makki, ada yang mengatakan suratul Ikhlas adalah surat Madani. Sampai di situ. Paham tidak? Jadi sebab turunnya itu. Sekarang kita kembali ke isi surat. Qul huwa. Qul, sampaikan. Qul di dalam huwa itu ada dhamir mustatir. Dhamir apa? Yang tidak kelihatan. Ada tapi tidak lihat. Paham tidak? Jadi qul anta ya Muhammad, sampaikan wahai kamu Muhammad. Huwa, kan ditanya sebelumnya siapa? Mengenai siapa? Ditanya mengenai Muhammad atau Allah? Maka huwa marja'nya itu kembali kepada siapa? Yang sampaikan wahai Muhammad, huwa yang kamu tanyakan dari saya sebelumnya itu, ansib lana rabbak, huwa dia adalah Allah. Allah di sini kalau dari segi nahu, huwa tadi mubtada, Allah ada khabar awal, kemudian ahadun khabar san. Yang kamu tanyakan dari saya mengenai dia, yang pertama dia adalah Allah, yang kedua dia adalah ahadun, esa, menolak segala macam sekutu dari segi zat dan sifat. Paham tidak? Jadi huwanya tidak nyambung, makanya tidak ada seluruh tafsir kecuali yang satu itu tidak bisa diterima. Syadz namanya itu. Ditanyakan mengenai siapa? Maka huwanya kembali, marjanya itu kembali ke Allah. Jelas di situ. Sekarang kita bahas lagi. Ahadun apakah aslinya Ahmadun atau Ahmadun aslinya adalah ahadun? Kita kembali ke pakar bahasa ahli lughah. Imam Syafi'i rahmatullah alaih itu sebelum beliau berangkat tinggalkan Makkah ke Madinah itu untuk lanjut menuntut ilmu, beliau tinggal dulu bersama dengan orang Arab asli yang pakar bahasa, yang di sana beliau menghafal kurang lebih 10.000 syair untuk mengetahui asli kata itu dari mana. Paham tidak? Maka di dalam Lughatul Misbah di sana ditulis ahadun aslinya adalah wahadun, pakai waw. Hanya tetap, dalnya tetap, tapi aslinya wahadun. Kemudian wawunya dirubah, diganti dengan hamzah, jadilah ahadun. Ahadun. Paham tidak? Maka ditulis di situ ahadun la saniya wala nazir. Tidak ada duanya dan tidak menerima contoh. Ahadun dari segi balaghah ditulis sama para ulama, ahadun dan wahidun itu satu makna.
tapi dari segi mafhum berbeda. Kalau wahidun dia menerima murakkab, wahidun dia menerima tajazi, kemudian wahidun menerima ta'addud. Bukan satu, lebih dari satu. Wahidun terjemahnya satu sama-sama. Esa apa itu? Satu esa sama dengan ahadun. Cuma wahidun menerima musyabahat, wahidun menerima musyakalah. Sementara ahadun menolak semua tadi. Menolak tarkib murakkab, menolak tajazi, menolak ta'addud lebih dari satu, menolak musyabahat kemiripan dari segi sifat, menolak musyakalah kemiripan dari segi tampang itu. Paham tidak? Sekarang kita kembali, saya kasih contoh misalkan nih, kita langsung ambil ke Nabi Muhammad saja gitu. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Saya tanya kamu, utusan Allah hanya Muhammad saja? Berarti Nabi Muhammad tidak menolak ta'addud. Beliau Imamul Anbiya, Imamul Rusul. Tetapi selain beliau ada nabi-nabi, ada rasul. Sudah berlawanan dengan lafaz ahadun, mafhum dari lafaz ahadun. Saya tanya lagi kamu, Muhammad, apakah Muhammad itu terbentuk? Artinya beliau terbentuk hanya dari apakah beliau terbentuk tidak dari beberapa unsur? Beliau diciptakan oleh Allah tidak dari beberapa unsur atau dari beberapa unsur? Dari beberapa unsur. Ya, prosesnya walaupun pembuatan beliau itu oleh Allah spesial, ruhnya spesial, zatnya spesial, tapi jelas bukan seperti pembuatannya itu mama bapaknya menikah, terus proses sebagaimana biasanya dengan izin Allah terjadilah, wujudlah seorang yang mulia, yang terhormat, yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti zat Nabi Muhammad tidak menolak murakkab. Paham tidak? Sementara zat Allah ahadun tadi ta'addud, Allah tolak ta'addud. Tuhan hanya satu saja, itu Allah. Tidak bisa ada Tuhan Bapa, Tuhan Mama, Tuhan Anak, tidak bisa. Makanya dalam ajaran Islam, Isa adalah Rasul dan Nabi, bukan Tuhan. Dalam ajaran Islam, Uzair bukan Tuhan, tetapi beliau adalah Nabi. Kenapa? Tuhan hanya satu. Kalau Tuhan lebih dari satu, bahaya dunia ini. Dunia dan langit. Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah itu di muka bumi, langit dan bumi, maka akan hancur berantakan. Dalam satu kampung saja kepala kampungnya harus satu. Kalau tidak bakal lain nanti orang. Dalam satu desa kepala desanya harus kalau tidak nanti hancur desa itu. Keputusan nanti tumpang tindih. Ada yang bilang putus ini, yang satu batalkan gitu. Dalam satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara harus pemimpin sama. Dunia dan langit dan seisinya alam semesta ini Tuhannya harus tidak boleh ada Tuhan selain Allah. Kalau tidak rusak. Maka Allah dari segi zat dan sifat menolak ta'addud.
Sementara Nabi Muhammad tidak. Paham tidak? Yang berikutnya adalah Nabi Muhammad tidak menolak tajazi. Jasad beliau itu bisa dikeping-keping. Dari beliau lahir Fatimah. Paham tidak? Dari beliau lahir Ummu Kalsum. Dari beliau lahir Abdullah. Paham tidak? Dari beliau lahir Zainab. Berarti ada bagian dari tubuhnya itu yang menjelma jadi manusia lahir dengan izin Allah. Sementara Allah suci dari itu. Paham tidak? Maka huwa Allahu ahadun tidak bisa itu. Jadi huwa tetap Allah, bukan Muhammad. Juga lafaz ahadun berbeda dengan ahadun menolak musyabahat dari segi zat dan kemiripan dengan Allah, tidak bisa. Juga menolak musyakalah dari segi tampang, ada yang mirip Allah, na'udzubillah, tidak bisa. Ahadun menolak. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu. Sifatnya ada yang miliki walaupun tidak sesempurna. Ada yang mirip dengan Nabi Muhammad. Bentuknya seperti mana Hasan Hussein itu. Bagian pusat ke sana mirip dengan Hussein, pusat ke atas, sementara bagian pusat ke bawah mirip dengan Hasan radhiyallahu anhu. Allah suci dari, makanya jelas-jelas tertolak apa yang disampaikan oleh Buya bahwa ahadun aslinya Ahmadun atau Ahmadun aslinya adalah ahadun, sehingga huwa yang dimaksud dengan huwa dalam awal dari ayat suratul Ikhlas adalah jelas tidak bisa. Paham tidak? Maka clear. Apa yang clear? Sampaikan kamu wahai huwa yang kamu tanyakan, dia adalah Allah dan dia adalah Isa. Saya tidak lanjut lagi. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini tidak saya lanjut ke sana supaya tidak panjang. Tujuannya hanya untuk menghalau, meluruskan apa yang disampaikan oleh Buya yang sangat membahayakan akidah umat itu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi, subhanallah.